Halo, perkenalkan nama saya Nutrisi. Saya akan bagi tentang membuat soal evaluasi kolaborasi dengan Google Docs, memanfaatkan fitur checklist dan dropdown. Seringkali bahan ajar atau handout dan evaluasi itu cenderung terpisah. Jadi untuk mengakses perlu waktu, sehingga dalam memeriksa terkadang guru lelah, siswa memerlukan banyak waktu untuk mengakses bahan ajar dan evaluasi. Oleh karena itu diperlukan suatu bahan ajar yang dapat mengakomodasi dari semua fitur tersebut, yaitu handout dan evaluasi secara bersamaan dengan menggunakan fitur kolaborasi. Nah, Google Docs adalah satu cara ataupun solusi yang dapat dimanfaatkan untuk hal tersebut, dan menggunakan fitur checklist dan dropdown membuat waktu menjadi lebih efisien. Bahan ajar dan evaluasi dapat diakses sekaligus. Ini adalah salah satu contoh dari bahan ajar yang kita gunakan dan masuk sebagai evaluasi juga. Ini adalah penugasan tatanan senyawa hidrokarbon. Saya menggunakan dropdown dan checklist. Kita ke aplikasi titik 9 atau Google App, kita ke Google Doc, kita buat project baru, kita berikan nama project itu. Saya akan tuliskan soalnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan fitur pelajari di bawah ini untuk menyisipkan foto. Saya cari adalah Alkana. Saya pilih. Oke, kemudian tinggal saya perkecil. Di sini saya menggunakan dropdown dengan cara kemudian sisipkan, kemudian dropdown. Saya akan buat dropdown baru, kemudian saya akan berikan nama di sini adalah rumus struktur dan nama. Kemudian saya akan tuliskan opsinya. Kemudian kalau tambahkan, kita bisa klik opsi baru. Ini kita bisa ganti warnanya, kita simpan. Nah, untuk menjawabnya, pesan ini dapat klik bagian bawah ini, kemudian memilih nama sesuai dengan rumus strukturnya. Kemudian saya akan gunakan yang lain. Nah, di sini akan saya gunakan adalah checklist. Kita dapat menggunakan fitur checklist dengan cara tekan Shift dan Add pada keyboard. Kemudian kita cari scroll ke bawah. Checklist. Kita tinggal mengisi contoh-contoh atau pernyataan yang benar. Di sini kita bisa berikan keterangan, memilih dua pernyataan yang benar. Nah, untuk menjawab, peserta didik dapat centang memilih misalnya seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, untuk membagikan untuk setiap kelompok, apabila dengan kelompok maka bisa diberikan pertanyaan yang berbeda, kemudian peserta didik yang menjawab setiap kelompok itu seperti contoh ini. Jadi setiap kelompok bisa menggunakannya. Nah, misalkan kalau berdasarkan ini dia bisa scroll, berdasarkan perintahnya dari soal itu dia bisa memilih. Kemudian ini karena untuk dua kelompok pada kelas 11 MIPA, jadi bisa dipilih sesuai dengan rumus struktur yang berbeda. Kemudian untuk membagikan, kita bisa klik bagian atas bagikan. Nah, agar dapat peserta didik berkolaborasi, pastikan ini aksesnya adalah publik. Kemudian kita ganti sebagai editor. Linknya ini dapat kita bagikan ke WhatsApp group atau kita bisa menambahkan emailnya, misalkan saya ambil salah satunya seperti ini, nanti akan kirim pemberitahuannya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.